Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Habibur Rahman dengan NIM 2114020026. Berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi Qawaid Al-Asasiyah. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe, tekan tombol like-nya dan juga di-share kepada teman-teman yang lain. Pada video kali ini saya akan membahas materi Qawaid Al-Asasiyah. Materi pertama yaitu tentang al-kalimah. Al-kalimah hiya lafzul lahu makna. Kalimat adalah suatu lafaz yang memiliki makna. Yang mana dalam hal ini kalimah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Yang pertama isim. Isim huwa kalimah dallat 'alal makna wa lam tuqtarun bi zamanin. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Biasanya isim ini juga biasa kita sebut dengan kata benda di dalam bahasa Arab. Kemudian tanda-tanda dari isim. Yang pertama yaitu berharkat tanwin. Yang kedua berharkat kasrah karena didahului oleh huruf jar. Yang ketiga didahului oleh alif lam. Bisa sama-sama kita lihat pada contoh yang ada di PPT. Ad-darusu fil madrasati. Ad-darusu fil madrasati. Bisa dilihat pada kata yang berwarna merah, al-madrasati. Al-madrasati merupakan isim karena ada tanda-tanda isim di sana, yakni berharkat kasrah dan didahului oleh alif lam. Contoh yang kedua, alal ardi. Kata yang berwarna merah, ardi, al-ardi merupakan isim karena didahului oleh alif lam. Yang selanjutnya fi'il. Fi'lun huwa kalimatun dallat 'alal ma'na wa qaturinat bi zamanin. Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Biasanya fi'il ini juga kita sebut dalam kata kerja di dalam bahasa Arab. Kemudian tanda-tanda dari fi'il. Yang pertama didahului oleh huruf qad. Yang kedua diakhiri oleh huruf ta yang disukunkan atau biasa disebut dengan ta ta'nis. Yang selanjutnya didahului oleh huruf-huruf mudhara'ah, yakni huruf alif, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Yang selanjutnya didahului oleh huruf sin. Yang selanjutnya didahului oleh huruf saufa. Bisa sama-sama kita lihat pada contoh yang telah dipaparkan di dalam PPT. Qad aflahal mu'minun. Kata aflaha merupakan fi'il karena didahului oleh huruf qad. Kemudian nasarat Zainab fil imtihan. Kata nasarat merupakan fi'il karena diakhiri dengan ta ta'nis. Yang selanjutnya adalah huruf. Harfun huwa kulla kalimatin laisa laha ma'na tamun illa ma'a ghairiha. Huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali apabila ia bersambung dengan kata yang lain seperti isim atau fi'il. Bisa sama-sama kita lihat pada contoh yang telah dipaparkan di dalam PPT. Azhabu ilal jami'ah. Kata yang berwarna merah, kata illa merupakan huruf. Kemudian contoh yang kedua, sholaitu fil masajid. Kata fi merupakan huruf. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah suatu ucapan yang tersusun dari 2 kata atau lebih
serta memiliki makna. Dalam materi ini saya akan membahas beberapa pembagian murakkab atau tarkib. Yang pertama murakkab isnadi, yang kedua murakkab idhafi, yang ketiga murakkab wasfi, dan yang keempat murakkab adadi. Yang pertama murakkab isnadi. Murakkab atau tarkib isnadi disebut juga sebagai jumlah, yakni kalimat yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih, atau bisa juga tersusun dari mubtada dan khabar. Bisa kita lihat contohnya di dalam PPT. Contoh dari murakkab atau tarkib isnadi ini yaitu Zuhairun mujtahidun. Selanjutnya yaitu murakkab atau tarkib idhafi. Tarkib idhafi adalah suatu susunan kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Adapun syarat-syarat dari mudhaf dan mudhaf ilaih ini, syarat untuk mudhaf, yang pertama mudhaf adalah isim ma'rifah. Yang kedua mudhaf tidak boleh bertanwin. Yang ketiga mudhaf tidak boleh ditambahkan dengan alif lam. Kemudian syarat-syarat untuk mudhaf ilaih, yang pertama mudhaf ilaih harus selalu majrur. Yang kedua mudhaf ilaih boleh bertanwin, dan yang ketiga mudhaf ilaih boleh ditambahkan dengan alif lam. Bisa sama-sama kita lihat contoh yang telah dipaparkan di PPT. Contoh dari tarkib idhafi yaitu majlisul thalabati. Di sana kata majlisu merupakan mudhaf dan kata thalabati merupakan mudhafun ilaih. Contoh yang kedua, ilmun nujumi. Kata ilmu merupakan mudhaf dan kata an-nujumi merupakan mudhaf ilaih. Selanjutnya yakni murakkab atau tarkib wasfi. Tarkib wasfi adalah susunan kata yang terdiri dari sifat dan mausuf. Biasanya kalau saya membedakan tarkib ini dengan tarkib-tarkib yang lain, kalau tarkib ini bagi saya itu na'at dan man'ud. Sama antara kata pertama dengan kata yang keduanya. Bisa sama-sama kita lihat contoh yang telah dipaparkan di dalam PPT. Contoh tarkib wasfi, akramtu tilmizal mujtahida. Pada kata at-tilmizal mujtahida itu merupakan tarkib wasfi karena na'at dan man'ud, sama antara kata pertama dengan kata yang kedua. Selanjutnya yaitu murakkab atau tarkib adadi. Tarkib adadi ini yaitu urutan angka dari angka 11 sampai dengan 19. Bisa kita lihat contoh yang telah diberikan di dalam PPT. Contoh dari tarkib adadi, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Di sana ada kata ahada asyara, yang mana kata ahada asyara ini merupakan tarkib adadi, yang mana arti dari ahada asyara ini merupakan angka 11. Begitu seterusnya, tarkib adadi ini dimulai dari angka 11 sampai dengan angka 19 di dalam bahasa Arab. Materi selanjutnya yaitu tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimat atau kata karena berbedanya amil yang masuk pada kata atau kalimat tersebut. Macam-macam i'rab ada 4. Yang pertama i'rab rafa', yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar atau khafat, dan yang keempat i'rab jazam. Yang pertama i'rab rafa'. Rafa' memiliki 4 buah tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Yang pertama dhammah terjadi di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Contohnya zalikal kitabu. Yang kedua jamak taksir. Contohnya kutubun qayyimatun. Yang ketiga di jamak muannas salim. Contohnya ja'al muslimatun. Dan yang keempat dhammah ini terjadi pada fi'lul mudhari'. Contohnya
yajtahidul muslimu. Kemudian yang kedua, tanda rafa ini yakni waw. Waw terjadi di dua tempat. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Contohnya, nasaral mu'minuna. Yang kedua, waw ini terjadi pada asma'ul khamsah. Contohnya, ja'a akhuka. Kemudian tanda rafa yang ketiga yaitu alif. Alif terjadi di isim tasniyah. Isim yang menunjukkan makna dua. Contohnya, zaidani qaimani. Kemudian tanda rafa yang keempat yaitu nun. Nun ini terjadi pada af'alul khamsah. Contohnya, taf'aluna, taf'alani, yaf'aluna, dan lain-lain. Kemudian setelah i'rab rafa yakni i'rab nasab. Nasab ini memiliki 5 buah tanda. Yang pertama yaitu fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hazaf nun. Yang pertama tanda fathah. Fathah ini terjadi di 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Contohnya wattaqullaha. Kemudian fathah ini juga terjadi pada jamak taksir. Contohnya yaitu watarul jibala. Dan yang ketiga, fathah juga terjadi pada fi'lul mudhari'. Contohnya lan yazhaba. Kemudian tanda nasab yang kedua yaitu alif. Alif ini terjadi pada asma'ul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka. Kemudian tanda nasab yang ketiga yaitu kasrah. Kasrah ini terjadi pada jamak muannas salim. Contohnya khalaqallahu samawati. Kemudian tanda nasab yang keempat yaitu ya. Ya ini terjadi pada isim tasniyah. Isim tasniyah yang menunjukkan makna dua. Contohnya nasarat muslimaini. Yang kelima, tanda nasab yang kelima yaitu hazaf nun. Hazaf nun ini terjadi pada af'alul khamsah. Contohnya yaf'ala, lan yaf'ala, yang mana asalnya itu yaf'alani dimasuki dengan huruf lan menjadi lan yaf'ala. Selanjutnya setelah i'rab nasab ada i'rab khafad. Khafad memiliki 3 buah tanda. Yang pertama kasrah, yang kedua fathah, dan yang ketiga ya. Khafad ini terjadi apabila suatu kata didahului oleh huruf jar. Yang pertama tanda kasrah terjadi di 3 tempat. Yang pertama di isim mufrad. Contohnya ilal jami'ati. Yang kedua kasrah terjadi pada jamak taksir. Contohnya alal karasi. Yang ketiga, kasrah ini terjadi di jamak muannas salim. Contohnya fil jami'ati. Kemudian tanda khafad yang kedua yaitu fathah. Fathah ini terjadi pada ismul ladzi la yansharif. Kemudian yang ketiga, tanda khafad yang ketiga yaitu ya. Ya ini terjadi di 3 tempat. Yang pertama asma'ul khamsah. Contohnya ja'a akhika. Yang kedua isim tasniyah. Isim tasniyah itu yang menunjukkan makna dua. Contohnya fi jami'ataini. Dan yang ketiga terjadi pada jamak muzakkar salim. Contohnya min aidina, minal aidina. Kemudian selanjutnya setelah i'rab khafad ada i'rab jazam. Jazam ini memiliki beberapa tanda, yaitu yang pertama sukun, yang kedua hazaf huruf ilat, dan yang ketiga hazaf nun. Jazam ini berlaku apabila sebuah kata didahului oleh huruf-huruf jazam seperti lam, la, alam, lamma, dan lain-lain. Yang tanda jazam yang pertama yaitu sukun. Contohnya lam yansur. Yang kedua lam yadrib.
Tanda jazam yang kedua, yaitu hazaf huruf ilat. Contohnya, yakhsha. Setelah dimasuki oleh huruf jazam, menjadi lam yakhsha. Dan yang ketiga, yaitu hazaf huruf ilat. Contohnya, pada kata yaf'alani, jika apabila didahului oleh huruf jazam, maka huruf nunnya dihilangkan. Contohnya, lam yaf'ala, lam taf'ala, yang mana yang pada asalnya taf'alani menjadi lam taf'ala. Lam yaf'alu, yang mana pada asalnya yaf'aluna, setelah dimasuki oleh huruf lam menjadi lam yaf'alu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim, yang mana jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Contohnya, zalikal kitabu. Zalika merupakan mubtada dan al-kitabu merupakan khabar. Kemudian jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, yang mana jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim. Khatama merupakan fi'il, Allah merupakan fa'il. Yang kedua, contohnya, yukhadi'una Allah. Yukhadi'una merupakan fi'il dan Allah merupakan fa'il. Kemudian materi selanjutnya fa'il wa na'ibul fa'il. Yang pertama fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu' yang menunjukkan bahawa dia sebagai pelaku pekerjaan atau yang tersifati dengan peristiwa. Bisa sama-sama kita lihat pada contoh yang telah diberikan di dalam PPT. Khatamallahu ala qulubihim. Lafaz Allah, lafaz yang berwarna merah merupakan fa'il atau pelaku dalam kalimat tersebut. Yang kedua, zahaballahu binurihim. Lafaz Allah, lafaz yang berwarna merah merupakan fa'il atau pelaku dari kalimat tersebut. Yang ketiga, idza jaa nasrullahi wal fath. Lafaz Allah, lafaz yang berwarna merah merupakan fa'il atau pelaku di dalam kalimat tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il adalah isim marfu' yang menempati tempat fa'il setelah fa'il tersebut disembunyikan. Agar fa'il bisa disembunyikan lalu diganti dengan na'ibul fa'il, maka merubah bentuk fi'ilnya dari mabni ma'lum menjadi mabni majhul. Cara pembentukan na'ibul fa'il. Yang pertama pada fi'lul madi, caranya dengan mendemahkan harakat awal dan mengkasrahkan harakat sebelum akhir. Contohnya, qara'a Khalidul kitaba menjadi quri'al kitabu. Di sini yang menjadi naibul fa'il yaitu al-kitabu. Contoh yang kedua, ta'allama Khalidul kitaba menjadi tu'allimal kitabu. Yang menjadi naibul fa'ilnya adalah al-kitabu. Kemudian contoh yang ketiga, ba'a Khalidul kitaba menjadi bi'al kitabu. Yang menjadi naibul fa'ilnya yaitu al-kitabu. Kemudian contoh yang keempat, aqama Khalidul bina'a menjadi uqimal bina'u. Yang menjadi naibul fa'ilnya yaitu al-bina'u. Kemudian cara membentuk naibul fa'il pada fi'lul mudhari' dengan mendemahkan harakat awal dan memfathahkan harakat sebelum akhir. Contohnya, yaqra'u Khalidul kitaba menjadi yuqra'ul kitabu. Yang menjadi naibul fa'il pada kalimat tersebut yaitu al-kitabu. Contoh yang kedua, yaqulu Khalidul haqqa menjadi yuqalul haqqu. Yang menjadi naibul fa'il yaitu al-haqqu. Kemudian materi selanjutnya yaitu mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim marfu' yang berada di awal kalimat.
Kemudian khobar. Khobar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Contoh dari mubtada dan khobar yaitu al-masjidu kabirun. Al-masjidu merupakan mubtada dan kabirun merupakan khobar. Contoh yang kedua, hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu merupakan mubtada dan jamilatun merupakan khobar. Contoh yang ketiga, hiya jamilatun. Hiya merupakan mubtada dan jamilatun merupakan khobar. Contoh selanjutnya, al-baitu nazifun. Al-baitu menjadi mubtada dan nazifun menjadi khobar. Contoh yang selanjutnya, at-talibani qaimani. Kata at-talibani menjadi mubtada dan qaimani menjadi khabar. Muhammadun fil baiti. Muhammadun merupakan mubtada dan fil baiti merupakan khabar. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kana wa akhwatuha. Kana berfungsi untuk merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Bisa sama-sama kita lihat pada contoh yang ada di dalam PPT. Yang pertama, al-baqaru syabi'un. Jika dimasuki dengan kana wa akhwatuha menjadi amsal baqaru syabi'an. Kemudian contoh selanjutnya, asyukku mazdahimun bin nas. Jika dimasuki dengan kana menjadi kana syukku mazdahiman bin nasi. Contoh selanjutnya, al-walidu sahirun. Jika dimasuki oleh kana wa akhwatuha menjadi contohnya zallal walidu sahiron. Contoh selanjutnya, al-jawu baridun. Ketika dimasuki oleh kana wa akhwatuha menjadi batal jawu baridan. Kemudian Muhammadun nabiyun. Jika dimasuki oleh kana wa akhwatuha menjadi sara Muhammadun nabiyyan. Contoh selanjutnya, ar-rajulu sarikun. Jika dimasuki oleh kana wa akhwatuha menjadi laisar rajulu sariqan. Kemudian materi selanjutnya yaitu af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah adalah fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Af'alul muqarrabah ini ada 3 buah fi'il. Yang pertama kada, yang kedua qaraba, dan yang ketiga ausyakka. Bisa sama-sama kita lihat contoh yang telah diberikan di dalam PPT. Yang pertama, kadal mitaru yahzulu. Yang kedua, qaraba subhu an yanbalija. Kemudian yang ketiga, ausyakka waqtu ayyan tahiyya. Kemudian selanjutnya af'alur roja. Af'alur roja adalah fi'il yang menunjukkan pengharapan. Contoh fi'ilnya yaitu asa. Bisa sama-sama kita lihat contoh yang telah dibuat di dalam PPT. Asallahu ayyatiya bil faraji. Kemudian selanjutnya af'alus syurub. Af'alus syurub adalah fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Fi'il-fi'ilnya ada tafiqa, ja'ala, dan akhaza. Contoh yang ada di dalam PPT, tafiqal qaumu yughadiruna. Contoh yang kedua, akhazal bina'a yanharu. Contoh yang ketiga, ja'alal khatiba ya'izu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang khabar inna wa akhwatuha. Khabar inna adalah setiap khabar dari mubtada yang dimasuki oleh amil inna dan kawan-kawannya. Khabar inna beri'rab rafa. Khabar inna dan kawan-kawannya ini ada yang pertama inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan la.
Bisa sama-sama kita lihat contoh yang ada di dalam PPT. Innallaha ma'as sabirina. Yang kedua, wa'lamu annan nasra ma'as sabri. Yang ketiga, ka'annaka Muhammadan asyadun. Yang selanjutnya, la'allas sa'ata qaribun. Yang selanjutnya, la rajula fil baiti. Mungkin hanya sekian pemaparan materi pada video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam video ini. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang menyaksikan, teman-teman bisa paham dan mengerti atas pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.